Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Nah, jadi dalam video ini saya mau ngasih tahu data yang nggak normal itu maksudnya gimana. Nah, sering tuh ada yang nanya, Bang, maksudnya data nggak normal tuh gimana? Maksudnya itu data nggak normal itu datanya tidak berdistribusi normal. Nah, itu dia, Bang. Maksudnya data tidak berdistribusi normal itu gimana? Coba deh kasih contohnya. Oke, nanti akan saya kasih contohnya. Terus, Bang, maksudnya data nggak homogen itu gimana? Nah, itu juga nanti akan saya kasih contohnya. Seperti itu. Jadi, data nggak normal maksudnya datanya itu tidak berdistribusi normal. Nah, itu dia. Nggak homogen tuh maksudnya gini, sebaran data di antara beberapa kelompok datanya tidak sama. Oke, nanti akan saya kasih contohnya, mudah-mudahan teman-teman harus paham. Sehingga bisa ngejelasin ke teman-temannya nanti. Oke, jadi sebelum dimulai ya, saya mau ngejelasin dikit nanti tentang rata-rata dan standar deviasi. Ini penting. Bang, standar deviasi itu apa? Apa kegunaan standar deviasi? Nah, itu juga harus tahu. Karena sering ditanya nanti ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari data ini. Nah, ini dia. Jadi, di sini ada data ya. Saya beri nama datanya itu data A ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris data. Jadi yang pertama nilainya 0,1525. Nah, di sini saya buat titik. Titik itu maksudnya koma. Kadang di komputer koma itu kita tulis dengan titik. Nah, seperti itu. Kadang ada juga di komputer, koma ya, ditulis koma. Tapi kalau di komputer saya, koma itu titik. Jadi ini contohnya 0,1525, 0,1523, sampai 0,1435. Nah, pertanyaannya, ya, dengan menggunakan SPSS, tolong diuji apakah data A berdistribusi normal atau tidak. Nah, ayo kita mulai. Nah, dalam statistik, untuk menguji apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, itu bisa menggunakan uji namanya uji Shapiro-Wilk. Jadi, uji Shapiro-Wilk ini merupakan salah satu uji dalam statistika yang digunakan untuk menguji apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Nah, itu dia. Jadi aturannya jika nilai probabilitas atau nama lainnya P, atau bisa juga disebut p-value. Nah, kalau di SPSS sering namanya itu sig. Nah, itu dia. Jika nilai probabilitasnya atau P atau sig di atas 0,05, maka data berdistribusi normal. Namun, jika nilai probabilitas atau P atau p-value atau sig itu lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kok normal? Nah, itu dia. Jadi di sini kita ingin mencari nilai P dari data A berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Nah, sekarang kita coba praktek menggunakan SPSS untuk menguji apakah data A berdistribusi normal atau tidak. Pertama ini kita copy datanya. Nah, ini ya, judulnya nggak perlu ikut, angkanya aja. Terus kita pindahkan di tampilan SPSS-nya. Nah, ini ada data view, ada variable view. Kita pindahkan di data view-nya. Paste. Nah, ini kita hapus saja dulu nih. Ini kan nggak perlu. Nah, kita bisa atur digitnya. Ini kan 2 angka di belakang koma, kita buat 4 angka. Maka akan berubah
Nah, kan jadi 4 angka. Titik 1525 maksudnya itu 0,1525. Titik 1523 maksudnya 0,1523. Di sini kita beri aja namanya data A. Nah, itu dia. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk untuk data A. Caranya, pilih Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, pilih Explore. Nah, ini dia. Nah, di sini data A-nya kita masukkan ke Dependent List. Kemudian kita pilih Plot, dan kita checklist Normality Plot. Nah, ini. Yang lain biarin aja seperti ini. Oke, kita pilih Continue, kita pilih OK. Nah, muncullah hasil SPSS-nya seperti ini. Terus, nilai yang mana diambil untuk uji normalitas? Nah, di sini ada bagian Test of Normality. Di sini ada Kolmogorov, di sini ada Shapiro-Wilk. Kita lihat yang di bagian Shapiro-Wilk. Kita lihat nilai sig-nya. Nah, berapa nilai sig-nya? 0,461. Titik 461 maksudnya 0,461. Jadi bisa kita simpulkan di sini berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai sig. Berapa nilainya? 0,461. Nah, 0,461 kan lebih besar daripada 0,05. Nah, ya kan? Maka disimpulkan data A berdistribusi normal. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu data A ini dia berdistribusi normal. Terus Bang, data yang nggak berdistribusi normal tuh gimana? Oke, kita masuk contoh data yang kedua. Nah, ini dia. Nah, di sini ada namanya data B. Coba teman-teman lihat. Pada data B nilainya 0,1525, 0,1523, 0,1431, 0,332, 0,1435. Nah, data B ini sekarang coba kita uji normalitasnya. Sekarang coba Anda uji apakah data B berdistribusi normal atau tidak. Oke, sekarang kita uji ya. Nah, sekarang kita buat SPSS yang baru aja. Ini kita close. Oke. Nah, di sini saya buat file new aja. Untuk data B-nya, kita pindahkan nih, kita copy datanya. Data B-nya. Terus kita pindahkan di sini. Ya. Nah, di sini kita atur desimalnya 4. Kita beri namanya data B. Oke. Nah, ini data B. Sekarang kita uji normalitas. Caranya analyze, descriptive statistic, pilih explore. Data B-nya dimasukkan di sini, dependent list. Pilih plot, pilih normality plot with test. Yang ini nggak usah di checklist, nggak apa-apa. Continue, oke. Kita lihat, tuh, di bagian test of normality, di bagian Shapiro-Wilk, kita lihat nilai sig. Ternyata nilainya 0,001. Nah, ternyata dia tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai sig-nya 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan data B tidak berdistribusi normal. Nah, itu dia. Pertanyaannya, kenapa data B tidak berdistribusi normal? Kenapa data A berdistribusi normal? Nah, coba kita kembali mengecek datanya. Coba teman-teman lihat. Ketika di data A, nilainya 0,1525, 0,15, 0,14, 0,13, 0,14. Kita bisa melihat jarak masing-masing datanya itu tidak terlalu jauh. 0,1525, 0,1523, 0,14. Walaupun dia berbeda angkanya, namun jarak datanya ini dia tidak terlalu jauh. Berbeda dengan data B, coba teman-teman lihat. 0,1525, 0,1523, 0,1431, 0,143. Tapi di baris data 1, 2, 3, 4, di baris data nomor 4, di sini 0,3. Benar kan? 0,3. Dia cukup jauh daripada data ini. Nah, saya kasih warna.
data yang warna oranye ini, nah, data yang warna kuning ini cenderung dia jauh daripada data yang oranye. Nah, karena ada data yang cukup ekstrim, namanya ekstrim, sehingga inilah bisa jadi penyebab datanya, hasil dari uji normalitasnya tidak normal. Nah, itu dia. Jadi teman-teman kalau punya data, coba cek data teman-teman. Ada nggak data yang kira-kira cukup ekstrim nilainya? Entah itu cukup kecil, atau dia cukup besar. Nah, seperti itu. Mungkin itu penyebab yang membuat datanya menjadi tidak berdistribusi normal. Nah, sebenarnya kalau datanya tidak berdistribusi normal bukan datanya nggak bagus, karena memang seperti itu datanya, jadi nggak masalah. Jadi nanti metodenya bisa menggunakan uji non-parametrik. Uji non-parametrik, uji yang digunakan ketika kasus datanya itu tidak berdistribusi normal, jadi nggak ada masalah. Jadi udah paham ya teman-teman ya, data yang tidak berdistribusi normal kemungkinan ada data yang letaknya, ada data yang nilainya cukup ekstrim, atau cukup besar, atau cukup kecil. Contoh yang terakhir terkait normalitas. Nah, ini lagi. Nih, 0,1525, 0,1523, 0,1413. Di sini 0,6. Nah, ini kayaknya data C ini tidak berdistribusi normal. Sekarang kita cek. Coba Anda uji apakah data C berdistribusi normal atau tidak. Oke, coba kita uji ya. Kita buka halaman baru lagi di SPSS-nya. Di sini file, new. Oke, kita copy data C-nya. Kita copy data C-nya, di sini kita pindahkan. Ini namanya data C. Oke, kita buat desimalnya 4. Oke, sekarang kita cek Analyze, Descriptive Statistic, pilih Explore. Kita masukkan data C di bagian Dependent List, pilih Plot, Checklist Normality Plot with Test. Ini nggak usah di checklist. Continue, oke. Nah, sekarang kita lihat bagian Test of Normality. Di bagian Shapiro-Wilk, kita lihat nilai sig-nya 0,000. Nah, ternyata tidak berdistribusi normal data C. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai sig-nya 0,000. Wah, ini parah banget. Lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan data C tidak berdistribusi normal. Jadi teman-teman udah mendapatkan satu informasi bahwasannya ketika hasil dari uji normalitasnya datanya tidak berdistribusi normal, barangkali mungkin dari data tersebut ada data yang nilainya cukup ekstrim atau terlalu besar atau terlalu kecil, seperti itu dia. Nah, sekarang kita gabungkan antara data A, data B, data C. Kita uji normalitasnya langsung secara sekaligus. Gimana caranya? Teman-teman susun datanya seperti ini. Nah, teman-teman harus susun datanya seperti ini. Nanti ini ada kaitannya dengan melakukan uji homogenitas. Jadi di sini kita copy data A, ya, data A-nya kita copy. Susunannya seperti ini. Ini data A. Kita buat di sini, kita copy data A. Oke, kita kasih kode aja. Kalau satu itu artinya data kelompok A, gitu ya. Di sini misalkan kelompok. Di sini data. Oke, sekarang data B-nya. Ini kan kita copy. Kita pindahkan di ini B ya. Sini ya. Ini untuk kelompok B. Oke, 2. Kita kasih keterangan 2 itu maksudnya data untuk kelompok B. Nah, gini susunannya harus ke bawah dia, gitu ya. Kemudian yang data C, kita copy di sini, kita pindahkan di sini. Nah, ini 3. Oke, ini 3 itu untuk data kelompok C. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas juga ketika susunan datanya baru seperti ini. Jadi, lakukan uji normalitas untuk data A, data B, dan data C menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Ya. Oke, kita uji. Jadi sekarang susunan datanya seperti ini. Jadi kita copy datanya semuanya. Kita copy. Judulnya nggak perlu ikut. Jadi ini kita close dulu aja.
kita hapus saja data yang lama. Satu ini kita hapus, nggak usah di-save. Ini kita hapus. Oke, sekarang kita buka yang baru dulu. Udah, yang lama ini kita hapus dulu. Oke, udah. Kita copy datanya yang ini. Kita copy ya, kelompok sama data, tapi judulnya nggak perlu ikut. Nah, kita pindahkan di sini. Oke, kita beri judulnya di sini kelompok. Di sini data. Kelompok, kita kasih kode di bagian kelompok di kolom value. Klik ini, klik ini. Satu itu data kelompok A, kita pilih add. Dua itu data kelompok B, kita add. Tiga itu data kelompok C, kita add. Kita pilih OK. Desimalnya kita buat 4 angka di belakang koma, ini nggak perlu, ini 0 aja. Nah, ini dia. Jadi kan, nah ini kan, kita tekan tombol ini dia berubah. Nah, ini dia. Jadi ini 1 sampai 5 data kelompok A, ini 6 sampai 10 data kelompok B, 11 sampai 15 data kelompok C. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas untuk data A, B, dan C sekaligus. Caranya gimana? Analyze, pilih descriptive statistik, pilih export. Oke, kelompoknya dimasukkan di bagian factor list, datanya di bagian dependent. Kemudian pilih plot, ini nggak usah di checklist, kita hanya checklist normality plot with test. Continue, OK. Nah, maka akan muncul hasilnya di bawah. Nah, ini dia. Ya, sebenarnya sama hasilnya kayak tadi, cuman ini lebih hasilnya langsung dapat semuanya. Nah, di sini untuk data A, kita lihat uji normalitasnya di bagian Shapiro-Wilk. Jadi, untuk data A, nilai sig-nya berapa? Sig-nya 0,461. 0,461 di atas 0,05, maka disimpulkan data A berdistribusi normal karena dia nilai sig-nya di atas 0,05. Sekarang untuk data B, nilai sig-nya berapa? 0,001. Ternyata lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan data B tidak berdistribusi normal. Nah, tadi. Untuk data C, nilai sig-nya berapa? 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan data C tidak berdistribusi normal. Nah, jadi ini uji normalitas juga, cuman cara penyusunan datanya seperti ini. Nanti cara penyusunan datanya harus seperti ini. Ya, karena untuk melakukan uji homogenitas, susunan datanya harus susun ke bawah. Seperti itu dia. Nah, sampai sini teman-teman semoga sudah paham ya terkait uji normalitas dan penyebab hasilnya tidak berdistribusi normal. Teman-teman sudah tahu barangkali ada data yang nilainya terlalu besar atau terlalu kecil. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian uji homogenitas. Tapi sebelum itu, kita akan masuk terkait ini. Apa itu standar deviasi? Nah, ini penting. Seringkali rekan-rekan mahasiswa nanya, Bang, standar deviasi itu apa? Oke, sekarang kita lihat data ini. Ini akan saya hapus dulu. Oke, nah sekarang saya punya data. Ada data V, data W, data X, data Y. Jadi ada 4 jenis data. Masing-masing data ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Teman-teman, coba teman-teman hitung. Misalkan ada tugas, ini di sini aja, gini deh. Oke, hitunglah nilai rata-rata dan standar deviasinya, standar deviasi dari data V, data W, data X, dan data Y. Nah, oke, disuruh hitung. Oke, kita coba hitung rata-rata dari data V. Jadi kalau di Excel untuk menghitung rata-rata, kita bisa menggunakan fungsi namanya average. Ya, average. Kita hitung rata-rata untuk data V. Kita hitung, ternyata rata-rata dari data V adalah 6. Cara gampangnya gimana? Kalau kita secara manualnya, kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Dibagi berapa? Dibagi jumlah datanya ada 5. Nah, dapat 6. Nah, itu dia. Kita tarik semuanya.
Ternyata nilainya sama 6. Rata-rata data W 6. Rata-rata data X 6. Rata-rata data Y juga 6. Coba nih data X, kita hitung manual yuk. Kita hitung ya data X ya. 0 tambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12. Toh dibagi berapa? Dibagi jumlahnya 5. Hasilnya juga 6. Nah, itu dia. Ternyata sama dia. Oke, meskipun rata-ratanya di sini sama, data V, data W, data X, rata-ratanya sama, tapi nilai standar deviasinya berbeda. Coba, kalau di Excel, untuk mencari standar deviasi, rumusnya sama dengan STD ini. STDFS. Nah, ini standar deviasi dari sampel. Coba kita tinggal di blok, kita dapat enter. Nah, nilai standar deviasi dari data V 1,58114. Tinggal kita tarik ke kanan. Nah, itu dia. Nilai standar deviasi dari data W 3,16228. Nilai standar deviasi dari X 4,74320. Nilai standar deviasi dari data Y 0. Nah, coba teman-teman cari polanya. Apa sebenarnya arti dari standar deviasi ini? Kenapa rata-ratanya sama, tapi standar deviasinya beda? Coba teman-teman lihat datanya. Kenapa ini nilai standar deviasinya 0 untuk data Y? Coba teman-teman lihat. Di data Y, nilainya sama semua. 6, 6, 6, 6, 6. Ya kan? Artinya apa? Rata-ratanya 6, data yang lain juga 6. Jadi kalau datanya sama semua, tidak ada variasinya, tidak ada keragamannya, tidak ada variasinya. Datanya sama semuanya. Itu standar deviasinya 0. Jadi kalau teman-teman punya data dan standar deviasinya 0, itu bisa dipastikan data teman-teman sama semua. Jadi semakin kecil nilai standar deviasi, semakin mendekati 0, itu datanya semakin beragam. Atau jarak data terhadap rata-ratanya cenderung dekat. Contoh, kenapa? Kita bandingkan sekarang data V dengan data W aja misalkan. Kita contoh nih ya. Data V dengan data W, coba teman-teman lihat. Walaupun rata-ratanya berbeda, pertanyaannya, kenapa standar deviasi di data W lebih besar daripada standar deviasi di data V? Teman-teman bisa nggak nebak kenapa? Coba. Oke, kita lihat rata-ratanya sama-sama 6. Tapi coba lihat jaraknya. 5 ke 6 jaraknya 1, ya kan beneran? 5 ke 6 jaraknya 1, 4 ke 6 jaraknya 2. Kita buat aja jarak ya. Jarak data V. Di sini jarak data W. Oke? Jaraknya itu dihitung dari rata-ratanya. Oke? Kalau 6 ke 6 jaraknya 0. Kan rata-ratanya 6. 6 dikurang 6, 0. Oke? 6 dikurang 6, 0. Oke. Sekarang 5. Jaraknya berapa? Dari 6 ke 5. Kan jaraknya kan 1. Walaupun dia negatif, kita buatnya 1. Karena jarak itu nggak pernah negatif. Tapi dari 6 ke 4, jaraknya berapa? 2. Oke. Jarak dari 6 ke 4, 2. Oke. Kemudian, jarak dari 4 ke 6, 2 di sini kan. Jarak dari 2 ke 6, di sini 2 ke 6, 4. Benar kan? Jarak dari 2 ke 6, 4. Ya. Paham ya? Kemudian jarak dari 7 ke 6, berapa? 7 ke 6 jaraknya 1. Jarak dari 8 ke 6 jaraknya 2. Kemudian jarak dari 8 ke 6, jadi dia patokannya rata-rata ya. Jarak dari 8 ke 6 itu 2. Jarak dari 10 ke 6, 2. Nah, sekarang kita jumlahkan aja mana yang paling besar jaraknya. Di sini total jaraknya 6. Di sini total jaraknya adalah di sini 4. Di sini 4 ya kan, dari 10 ke 6 kan jaraknya 4, 12. Jadi teman-teman, standar deviasi ini sebenarnya mengukur seberapa besar jarak data ini terhadap rata-ratanya. Nah, kenapa standar deviasi yang data W lebih besar daripada standar deviasi data V? Karena jarak data W terhadap rata-ratanya itu cukup besar, cukup jauh daripada jarak data V. Ya,
Jadi semakin besar standar deviasinya, maka data itu semakin jauh dia dari rata-ratanya. Nah, sekarang coba lihat di data X. Ternyata di data X ini, lebih besar lagi standar deviasinya, jaraknya lebih tinggi lagi. Coba jarak data X ya. Tinggal kita kurangin. 0 dari 0 ke 6 jaraknya 6. Dari 3 ke 6 jaraknya 3, ya kan? Dari 6 ke 6 jaraknya 0. Dari 9 ke 6 jaraknya 3. Dari 12 ke 6 jaraknya 6. Berapa totalnya? Kita hitung totalnya 18. Ternyata kan lebih besar kan daripada 2 ini kan, makanya standar deviasinya lebih besar. Jadi teman-teman, standar deviasi adalah suatu nilai yang mengukur seberapa besar jarak data terhadap rata-ratanya. Jadi patokannya itu rata-rata. Paham ya standar deviasi ya? Standar deviasi yang semakin kecil, maka jarak datanya itu semakin dekat dengan rata-ratanya. Nah, ini kan 0. Kenapa? Kita coba jarak data Y ya. Dari data Y kan, dari 6 ke 6 0. 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 Makanya pas dijumlahin berapa? 0. Makanya standar deviasinya 0. Seperti itu dia. Nggak ada jaraknya 0 semua. Nah, gitu dia. Ini berkaitan dengan konsep uji homogenitas. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita langsung praktik uji homogenitas. Nah, teman-teman lihat data A, data B, data C. Teman-teman bisa lihat, walaupun rata-ratanya berbeda, ya, kita bisa hitung rata-ratanya coba ya. Kita hitung nilai rata-ratanya. Kita gunakan rumus average ya, rata-ratanya. Kita hitung. Rata-ratanya kita hitung. Oke. Nah, rata-rata untuk data A 0,1265. Rata-rata untuk data B 0,9685. Rata-rata untuk data C 11,0125. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa nilai rata-rata data A, data B, dan data C itu berbeda. Namun teman-teman lihat, standar deviasinya itu sama. Coba kita gunakan rumus sama dengan STDF. Ini kita hitung standar deviasi untuk data A, nilainya adalah 0,00129. Kita tarik di sini jaraknya. Standar deviasi dari data B 0,00129. Nilai standar deviasi dari data C kita lihat 0,00129 sama. Nah, di sini bisa kita lihat data A, data B, data C walaupun rata-ratanya berbeda, standar deviasinya sama. Nah, uji homogenitas itu dia menilai standar deviasi untuk masing-masing data. Jika nilai standar deviasi dari masing-masing datanya itu sama, maka itu 100% homogen. Jadi, data A standar deviasinya 0,00129. Data B standar deviasinya 0,00129. Data C standar deviasinya 0,00129. Bisa dipastikan ini 100% homogen. Homogen kenapa 100%? Karena standar deviasinya sempurna sama. Ayo kita buktikan dengan SPSS. Sekarang datanya kita susun ke bawah. Ini kita copy dulu. Oke, kita susun ke bawah. Jadi cara uji homogenitas di SPSS datanya susun ke bawah dulu. Nah, ini susun ke bawah gini ya. Oke, ini satu misalkan untuk data A. Sekarang kita copy di sini. Ini untuk data B-nya, 2 itu untuk data B. Oke, kemudian kita copy ke bawah. 3 ini untuk data C. Oke, di sini ada kelompok. Di sini data. Oke, kita sekarang melakukan uji homogenitas. Ini kita buat yang baru dulu aja. Yang lama kita hapus. Nah, sekarang kita lakukan uji homogenitas. Jadi kita buat seperti ini dulu. Ya, di sini misalkan. Nah, di sini
gunakan uji Leven untuk menguji apakah data A, data B, dan data C homogen. Nah, itu dia. Jadi, untuk melakukan uji homogenitas di SPSS itu menggunakan uji Leven. Jadi, kalimatnya, gunakan uji Leven untuk menguji apakah data A, data B, dan data C homogen. Nah, pertama susun datanya seperti ini. Kemudian kita copy. Tadi kan kita udah lihat standar deviasinya kan sama semua kan? Coba kita cek lagi. Data A, data B, data C. Di sini standar deviasi. Ya. Yuk kita hitung dulu untuk memastikannya. Ini standar deviasi dari data A. Sampai sini aja data A. Oke, standar deviasi untuk data B-nya dari sini ya. Nah, ini kan data B kan. Ini 3 nih data C. 3 standar deviasi dari data C. Ya, yang sampel ini. Oke. Jadi bisa dipastikan data A, data B, data C itu 100% homogen. Satu nilai sig-nya. Kita copy datanya. Oke, kita pindahkan di sini. Kita beri nama di sini kelompok. Di sini data ya. Di sini kita di baris kelompok ini ya. Di bagian value klik ini. 1 data A, pilih add. 2 data B, kita pilih add. 3 data C. Oke, kita pilih sini. Kita atur angka desimalnya 4 angka di belakang koma yang kelompok 0. Nah, ini dia. Udah ya. Oke, sekarang pilih uji homogenitas di SPSS, analyze, compare means, pilih one way ANOVA. Kemudian kelompoknya di sini, datanya di sini. Kita pilih option, kita pilih homogeneity of variant test. Nah, ini menu untuk melakukan uji homogenitas. Ya, kita pilih continue, oke. Oke, ini hasilnya. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih aja bagian test of homogeneity variance yang bagian based on mean. Kita lihat nilai sig-nya. Inilah aturan keputusannya, homogen atau enggak. Nah, kan ketahuan kan? Di sini nilai sig-nya sempurna, 1. Bukan 1000 ya, ini 1. Titik itu koma. Jadi di sini berdasarkan hasil uji homogenitas dengan uji Leven, diperoleh nilai sig. Berapa nilai sig-nya? 1. Sempurna. 1.000 ya. 1. Maksudnya 1 lah. 1. Lebih besar daripada 0,05. Maka data A, data B, dan data C bersifat homogen. Nah, maksudnya homogen adalah standar deviasi dari data A, data B, dan data C tidak jauh berbeda. Teman-teman udah lihat sendiri standar deviasinya sama lagi. Bukan berbeda tipis, tapi sama. Makanya 100% homogen. Makanya nilai sig-nya 1. Nah, ini dia. Oke, sekarang saya kasih contoh untuk data yang nggak homogen. Nah, ini dia. Data yang nggak homogen itu contohnya nih. Nah, ini dia. Misalkan nih teman-teman, saya punya data ya, data ini. Oke, ada data sama ya, judulnya sama aja, data A, data B, data C. Teman-teman bisa lihat, kalau kita hitung rata-ratanya, nilai rata-ratanya sama loh. Rata-rata data A 0,538. Rata-rata data B juga 0,538. Rata-rata data C nilainya 0,538. Sama rata-ratanya. Tapi yang buat beda standar deviasinya teman-teman. Standar deviasi dari data A 0,00158. Standar deviasi dari data B 0,15. Lebih besar. Standar deviasi dari data C 0,4. Oh, dugaan kita karena standar deviasi dari data A, data B, dan data C berbeda dan perbedaan standar deviasinya itu cukup besar. Di sini 0,00158. Di sini 0,15. Di sini 0,4. Wah, standar deviasinya udah beda nih antara data A, data B, data C. Kemungkinan besar ini nggak homogen nih kalau diuji di SPSS. Nah, jadi teman-teman kalau mau melakukan uji homogenitas, teman-teman hitung dulu standar deviasi masing-masing kelompoknya. Sekarang kita buktikan ya dengan SPSS. Jadi kita susun dulu datanya seperti ini.
Ya, kita susun ke bawah di sini 1. Ini untuk kelompok yang pertama. Oke, ini untuk kelompok yang kedua, ya. Kelompok yang kedua. Ini untuk kelompok yang ketiga. Sini, oke. Di sini kelompok. Di sini data, ya. Kemudian kita kasih keterangannya biar semakin paham. 1 itu untuk data A, 2 itu untuk data B, 3 itu untuk data C. Jadi sini data A, data B, data C. Coba kita hitung standar deviasinya, memastikan. Ya, standar deviasi. Untuk data A kita hitung standar deviasinya sama dengan stdef sampel. Data A sampai sini, oke. 0,00158. Standar deviasi dari data B, ini dia. Wah, 0,15 ya. Standar deviasi dari data C di sini, kita hitung lagi. Wah, 0,4. Kalau kita hitung rata-ratanya memang sama, tapi standar deviasinya berbeda. Kita hitung rata-rata untuk data A, ini dia, 0,538. Rata-rata dari data B, kita hitung lagi di sini, 0,538. Rata-rata dari data C kita hitung di sini 0,538. Rata-ratanya sama teman-teman, tapi standar deviasinya berbeda. Karena standar deviasinya berbeda dan kita lihat perbedaan standar deviasinya antara data A, data B, data C cukup jauh, maka kemungkinan hasilnya nggak homogen nih. Oke, kita buktikan. Kita copy datanya. Kita buka yang baru aja ya. Nah, yang lama kita close dulu. Oke. Ini yang baru. Kita pindahkan di sini. Kita buat di sini kelompok. Di sini ada data. Di sini kita kasih keterangan value. 1 itu data A, 2 itu data B, 3 itu data C. Kita pilih OK. Desimalnya kita 0, yang ini 4. Oke. Nah, sekarang kita uji homogenitasnya. Analyze, compare means, pilih one way ANOVA. Kita pilih kelompoknya di sini, datanya di sini, pilih option, pilih homogeneity of variant test. Ini uji homogenitas. Pilih continue, pilih OK. Maka teman-teman lihat di bagian ini dia, bagian test of homogeneity. Teman-teman lihat di bagian based on mean, nilai sig-nya adalah, kita lihat, 0,009. Wih. Ya. Berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh nilai sig berapa di sini yang based on mean-nya nilainya 0,009. Ternyata dia lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan data A, data B, dan data C tidak homogen. Artinya standar deviasi dari data A, data B, dan data C itu cenderung berbeda jauh. Nah, kata kuncinya standar deviasi. Ya, teman-teman, semoga paham ya apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.